Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan tentang karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Siapa yang tidak mengenal Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, terutama bagi kaum Nahdliyin? Nama Syekh Abdul Qadir Jalani memiliki tempat khusus hampir di setiap acara tahlilan. Selalu ada tawasul kepada beliau sebelum memulai berdoa. Bahkan di daerah Kabupaten Bogor ada tradisi tasyakuran setelah habis panen yang disebut nazar. Dalam acara nazar diadakan pembacaan riwayat hidup Syekh Abdul Qadir Jalani lengkap dengan karomah-karomahnya. Siapa sebenarnya Syekh Abdul Qadir Jalani? Mengapa beliau begitu dimuliakan sebagian kalangan umat Islam? Ulama yang dikenal dengan Syekh Abdul Qadir Jalani lahir di Gilan, Iran. Itu lahir pada tanggal 1 Ramadan tahun 471 Hijriah. Ayahnya bernama Abu Saleh dan ibunya bernama Fatimah. Keduanya dikenal sebagai pasangan yang taat. Pada umur 17 tahun, Abdul Qadir pergi belajar ke Baghdad di Jamia Nazamiyah. Kehidupan Abdul Qadir sangat sederhana dan dikenal sangat jujur. Beliau diakui sebagai pendiri tarekat Qadiriyah yang memiliki banyak jamaah dan menyebar dari Nigeria sampai Tiongkok. Beliau juga menulis setidaknya 7 karangan, dan paling terkenal adalah Al-Fatah Ar-Rabbani yang berisi 60 khutbahnya sepanjang tahun 545 sampai dengan 546 Hijriah. Beliau meninggal pada umur 91 tahun, tepatnya pada tanggal 11 Rabiul Awal, akhir tahun 561 Hijriah atau 14 Februari 1165 Masehi. Bagi orang Indonesia, kisah Wali Songo mungkin tidak asing lagi. Sebagian besar kisah-kisah mereka telah terbukukan dalam banyak versi. Namun yang paling menonjol adalah kisah-kisah ajaib dan kesaktian yang mereka miliki. Kita lebih mengenal dengan karomah. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Al-Jalani banyak dikenal karena selain beliau memiliki banyak kejadian yang ajaib, juga karena memiliki banyak kemampuan di atas rata-rata manusia. Muhammad Hamidi 2003 telah melakukan penelitian tentang kisah-kisah beliau yang menonjol. Sejak kecil tidak mau menyusu di bulan Ramadan. Syekh Abdul Qadir tidak menyusu ketika bayi karena beliau diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada mulanya orang tua Syekh Abdul Qadir merasa bingung, namun setelah menyadari bahwa hari tersebut adalah hari bulan Ramadan, maka menjadi mengerti. Kisah ini menandakan bahwa bukan saja Syekh Abdul Qadir telah berpuasa sejak kecil, namun juga telah dapat mengetahui kapan hari permulaan puasa. Kejujuran menghadapi perampok. Kisah ini sangat terkenal, yaitu ketika pertama kali berangkat belajar ke Baghdad. Dalam jahitan bajunya, sang ibunya membekali 40 uang emas. Dalam perjalanan, beliau bergabung dengan rombongan hafilah dan membawa barang dagangan. Tiba di negeri Hamdan. Rombongan tersebut dihadang oleh 6 orang perampok. Salah seorang rampok bertanya kepada Abdul Qadir memiliki harta atau tidak. Beliau menjawab bahwa dia memiliki 40 keping uang emas. Namun dengan melihat penampilan Abdul Qadir Jalani yang sederhana, si perampok tidak percaya dan meninggalkannya. Kemudian seorang perampok lagi bertanya kepada Syekh Abdul Qadir dan menjawab dengan jawaban yang sama. Maka dibawanya Abdul Qadir di hadapan pimpinan para perampok dan ditanya lagi. Ketika menjawab dengan jawaban yang sama, Abdul Qadir digeledah. Melihat memang benar ada uang,
Maka bertanyalah pimpinan rampok, "Mengapa kau berlaku seperti itu dalam tempat seperti ini?" Dan Abdul Qadir menjawab, "Aku telah berjanji kepada ibuku untuk jujur dimanapun saja." Mendengar jawaban itu, pimpinan rampok menangis dan kemudian bertobat. Dan dialah murid pertama Syekh Abdul Qadir Jailani. Para murid Syekh Abdul Qadir belum pernah melihat ada lalat yang hinggap pada tubuh beliau. Bahkan pada pakaiannya sekalipun, ketika seorang muridnya bertanya, "Mengapa?" bahwa lalat tidak akan menghinggapinya, karena dirinya selalu menjaga kebersihan diri dan hatinya dari kotoran dunia dan celah akhirat. Dikisahkan pada suatu hari, Syekh Abdul Qadir diundang Syekh Fadil untuk menghadiri upacara pemakaman. Dalam acara tersebut, sebelumnya dihidangkan berbagai macam makanan, namun beliau tidak mau makan sedikit pun dan meminta peti berisi jasad anak yang meninggal itu didekatkan. Ketika dibuka, tampak jasad seorang anak yang buta, bisu dan juga lumpuh. Maka berkatalah Syekh Abdul Qadir pada anak tersebut, "Bangun, kamu dengan izin Allah dengan sehat." Maka anak itu pun bangun dengan sehat, bisa melihat, berbicara, dan berjalan dengan normal. Bergetarlah semua orang dalam majelis pertemuan itu. Kabar kemampuan Syekh dengan izin Allah menghidupkan orang mati kemudian menyebar luas. Selain dikenal dengan banyak karomah yang dimiliki, Syekh Abdul Qadir Jailani dianggap memiliki posisi yang sangat mulia dalam dunia para wali. Bahkan dikatakan pada kedua kakinya berada di atas leher pada para wali. Artinya, kedudukan beliau di antara para wali yang lain tidak tertandingi. Imam Nawawi dalam kitabnya Busnal Arifin mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang lebih banyak memiliki karomah di antara wali yang menandingi Syaidi Muhyiddin Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Dalam kitab Kalaid Al-Jawahir dituliskan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan diri sebagai tawasul bagi doa-doa pengikutnya. Dituliskan dengan jelas bahwa siapa memanggil dengan namaku dalam kesusahan, niscaya aku hilangkan kesusahan itu. Barang siapa meminta pertolongan kepada aku, akan kutolong. Dan barang siapa tawasul dengan aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hajatnya, niscaya aku luluskan baginya. Dan barang siapa salat 2 rakaat dan tiap setelah Fatihah membaca Al-Ikhlas 11 kali dan membaca salawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesudahnya 11 kali, kemudian memberi salam atasku dan menyebut namaku dan menyebut pula hajatnya, insya Allah diluluskan Allah akan hajatnya. Dalam kitab yang telah diterjemahkan dalam bahasa Jawa inilah kemungkinan besar kisah-kisah keajaiban dan karomah Syekh Abdul Qadir Jailani sampai pada hal tawasul dipelajari dan diajarkan. Kisah-kisah karomah Syekh Abdul Qadir Jailani tersebut bukanlah sepi dari kontroversi. Banyak kalangan yang meragukan kebenaran cerita-cerita tersebut dan menganggapnya hanya sebuah mistos. Bahkan Imran AM sampai menulis buku berjudul Kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani Merusak Akidah Islam. Imran menganggap bahwa keajaiban-keajaiban serta kesaktian yang dimiliki Syekh Abdul Qadir Jailani, sebagaimana sering diceritakan, terlalu berlebih-lebihan dan tidak mungkin dimiliki oleh manusia selain Nabi.